Mohon maaf sebelumnya ini Pak, saya memanggil teman-teman guru ini langsung dengan nama, tidak masalah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini kita simulasikan Iya. real teaching, tapi sementara Bapak Ibu ya pakai guru ya nggak masalah. Jadi nama juga nggak apa-apa, seakan-akan siswanya Pak. Iya Pak. Jadi, Iya. aja. Iya, terima kasih. Oh iya, sebentar. Iya Pak. Timnya sudah dibagi sendiri ya, tim Mekam ya, selain Pak Stephen, Sudah, Mekam. sudah. Oke, masalah sih bagus. Ya, mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, adik-adik sekalian. Sore. Sore, Pak. Oke, saat ini kita akan belajar tentang modul 3. Ya, modul 3 ini kita akan berbicara tentang teknologi produksi dan isu-isu global agribisnis tanaman. Dan pada hari ini kita masuk dalam pertemuan yang pertama. Sebelum kita mulai, mungkin ketua kelas dapat memimpin kita dalam doa. Mungkin untuk ketua kelas, Justinus Masai, silakan memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita berdoa sesuai ajaran kita masing-masing. Kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih untuk ketua kelas. Adik-adik sekalian, pada 2 tahun belakangan ini kita berhadapan dengan COVID-19, ya, dan sampai saat ini COVID-19 ini belum sepenuhnya usai. Masih ada permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi, dan olehnya saya menyarankan adik-adik sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan kalau bisa, sebisa mungkin untuk tidak melaksanakan perjalanan keluar daerah. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk hari ini Pak Guru akan laksanakan absensi, ya. Justinus Masai ada? Oke. Juliana Tungga? Hadir, Bapak. Anita? Hadir, Pak. Dargatni? Saya, Pak. Elis? Hadir, Pak. Joko? Ada, Pak. Luputu? Hadir, Pak. Ratna Dwi? Hadir, Pak. Oke, jadi hari ini kita patut bersyukur karena kita bisa hadir semua, ya. Kita yakin dan percaya bahwa ini semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena izin yang kuasa. Adik-adik sekalian, untuk kegiatan kita di hari ini, ya, kita akan membentuk, ya, 5 kelompok, ya. 5 kelompok ini, kelompok 1 Justinus dan Juliana, kemudian kelompok 2 Anita dan Dargatni, kelompok 3 Elis dan Joko, kemudian kelompok 4 Luputu, kemudian kelompok 5 Ratna Dwi. Oke, jadi nanti kita akan bagi, jadi ada kurang lebih sekitar 100 menit, ya. Kelompok ini akan melakukan diskusi, ya, mencari literatur, menggunakan media yang sudah siapkan, ya, handphone, kemudian menggunakan pencarian, ya, menggunakan Google dan Yahoo.
Kemudian 100 menit kemudian ya masing-masing kelompok akan melakukan presentasi. Jadi kurang lebih masing-masing kelompok akan mendapat 20 menit untuk melakukan presentasi. Sampai di sini ada yang mungkin mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan. Oke, untuk tujuan pembelajaran di sini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis dampak perubahan iklim bagi pertanian. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional sampai modern. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis alat mesin pertanian dari yang konvensional sampai ke modern. Kemudian yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis penerapan bioteknologi dalam bidang pertanian. Nah, diharapkan dari tujuan pembelajaran ini, setelah kita dapat mempelajari modul khususnya modul 3 ini, ya, diharapkan siswa atau peserta didik ini mampu untuk dapat menjelaskan perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional sampai ke modern, kemudian dapat menjelaskan pertanian perkotaan, urban farming, bagaimana pertanian di perkotaan itu, kemudian dapat menerangkan alat dan mesin pertanian dari yang konvensional sampai yang otomatis dan berbasis IoT. Kemudian peserta didik mampu untuk mengaitkan smart farming, ya, pertanian pintar dan isu pemanasan global. Kemudian peserta didik mampu untuk mengidentifikasi perubahan iklim secara mandiri. Selanjutnya, peserta didik mampu untuk menjelaskan ketersediaan pangan baik dalam global, regional, dan lokal. Kemudian peserta didik mampu untuk menjabarkan sustainable farming atau pertanian berkelanjutan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu untuk menjelaskan penerapan bioteknologi dalam pertanian. Oke, jadi sebelum kita lanjutkan, adik-adik sekalian, ini kita akan melakukan pretest, ya. Ada 5 soal yang Pak Guru sudah tampilkan, ya. Jadi silakan dikerjakan di buku tugas, ya. Waktunya kurang lebih sekitar 15 menit. Ya, soal yang pertama, dapatkah kita bertani meskipun lahannya sempit atau bahkan tidak memiliki lahan pertanian? Yang kedua, bagaimana mengontrol tanaman pada lahan yang luas dengan tenaga kerja yang terbatas? Yang ketiga, bagaimana bertani yang ramah lingkungan? Dan yang keempat, bagaimana menanam untuk ketersediaan pangan dengan iklim yang tidak menentu? Dan yang kelima, apa pendapat? Mohon maaf, Pak Stephen, saya Agus boleh masuk? Ya, silakan Pak. Saya Agus boleh masuk, Pak? Silakan Pak. Ini Pak, ternyata belum berubah nih PPT-nya. Mohon maaf nggih Pak? Belum? Oh, belum. Jadi PPT-nya belum berubah dari tampilan. Oh, saya coba. Sebentar Pak ya. Sudah Pak? Sudah jelas pretestnya? Sudah. Oke, Sudah Pak. Oke, Sudah jadi nampak, Pak. ya. Oke, jadi pretest ini silakan adik-adik kerjakan kurang lebih sekitar 15 menit ya di buku tugasnya, dan setelah itu silakan dikumpul.
Oke, silakan dikumpul pretestnya. Kita lanjutkan. Oke, jadi di permasalahan pertanian ya secara umum begitu banyak, begitu kompleks permasalahan pertanian yang terjadi, tetapi dari begitu banyak permasalahan pertanian ini ada 3 isu utama ya yang menjadi perhatian. Yang pertama, masalah perubahan iklim ya, seperti yang kita ketahui bahwa perubahan iklim ini sangat menentukan produksi pertanian ya, sangat menentukan produksi hasil pertanian kita. Kemudian saat ini sedang terjadi perubahan iklim yang diakibatkan oleh revolusi industri ya, yang telah terjadi, perubahan lahan, perubahan hutan ya menjadi lahan pertanian, kemudian menjadi tempat pemukiman yang mengakibatkan semakin berkurangnya pohon-pohon yang ada dan mengakibatkan kenaikan suhu ya, suhu meningkat, temperatur udara meningkat yang mengakibatkan terjadinya perubahan iklim tersebut. Kemudian masalah yang kedua, masalah keterbatasan lahan pertanian yang semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh karena pertumbuhan jumlah penduduk yang susah untuk dikendalikan ya. Jadi untuk lahan-lahan pertanian yang produktif banyak yang sudah berubah fungsi ya. Seperti contoh untuk perkembangan daerah-daerah yang baru, lahan-lahan pertanian banyak yang dirubah fungsinya menjadi tempat pemukiman atau untuk fungsi-fungsi yang lain. Kemudian masalah ketersediaan pangan baik lokal, regional maupun global. Nah, permasalahan ini saat ini sementara kita rasakan ya dengan terjadinya perang di Ukraina dan Rusia, ini mengakibatkan pasokan gandum ya, karena kebetulan Rusia dan Ukraina adalah eksportir gandum terbesar di dunia ya, sehingga mengakibatkan banyak negara-negara di sekitarnya yang benar-benar membutuhkan pasokan dari 2 negara ini, banyak yang terganggu ketersediaan pangannya. Nah, oke, sampai di sini mungkin ada adik-adik yang perlu ditanyakan atau mungkin terlalu cepat? Belum ada, Pak. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Baiklah, untuk berikut Pak Guru akan memutarkan video. Ada 2 video yang akan Pak Guru putarkan di sini. Yang pertama tentang pertanian ramah lingkungan, ya, pertanian yang ramah lingkungan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Dan yang kedua berkebun kreatif dengan sampah. Jadi kita menggunakan barang-barang bekas yang sudah dicap sebagai sampah, kita bisa maksimalkan, kemudian kita buat sebagai untuk kreativitas kita untuk berkebun ya. Oke, baiklah, mari kita saksikan bersama. Oke, dari video yang telah diputarkan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh adik-adik. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Belum ada, Pak. belum ada. Oke, Belum ada, Pak. berarti pintar-pintar memang adik-adik ini. Oke, kalau sudah paham, oke. Kita masuk ke permasalahan yang akan kita bahas ya. Seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa Pak Guru sudah membagi 5 kelompok ya, 5 kelompok, dan kelompok-kelompok ini akan membahas tentang permasalahan yang berbeda ya, permasalahan yang berbeda-beda. Jadi yang untuk kelompok pertama ya, Justinus dengan Juliana, dia akan membahas tentang perubahan iklim dan isu pemanasan global.
Kemudian kelompok yang kedua, Anita Dargatni, dia akan membahas tentang kaitan antara isu pemanasan global dengan smart farming. Kemudian kelompok yang ketiga, Elis Susilowati dengan Joko Susanto, ini akan membahas tentang dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian. Kemudian kelompok keempat, Luh Putu Sri Purnami, akan mendiskusikan tentang sustainable farming atau pertanian berkelanjutan. Kemudian yang kelima, kelompok 5, Ratna Dwi Pramurti, ini akan membahas tentang alternatif solusi dampak perubahan iklim di sektor pertanian. Jadi adik-adik silakan ya, ada literatur yang sudah Pak Guru kirimkan di WA ya. Silakan digunakan di WA group, silakan digunakan literatur tersebut. Tapi adik-adik juga bisa menggunakan ya literatur lain, silakan dicari literatur lain menggunakan internet ya. Silakan dicari literatur baik hasil penelitian atau isu-isu global yang ada ya, silakan dicarikan, kemudian didiskusikan ya. Waktunya kurang lebih sekitar 100 menit ya, 100 menit melakukan diskusi, kemudian membuat presentasi dan akan mempresentasinya. Setelah itu akan mempresentasikannya. Nah, saat ini Pak Guru membuat lembar kerja ya. Lembar kerja ini bisa digunakan ya. Jadi contohnya untuk tema perubahan iklim dan isu pemanasan global ya, itu ada rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalah apa ya yang adik-adik dapatkan dari tema perubahan iklim dan isu pemanasan global ya. Dirumuskan masalah-masalah apa, dan rumusan masalah ini dari mana adik-adik dapatkan. Jadi pengumpulan data dulu, data-data yang adik-adik dapatkan ini terus diambil rumusan masalahnya, diuraikan rumusan masalahnya apa-apa saja ya, dengan data-data pendukungnya. Kemudian kira-kira solusi pemecahan masalah ini kira-kira apa ya, kira-kira apa solusi dari masalah yang adik-adik dapat. Nah, itu adik-adik tuangkan di tabel berikut ya. Nah, nanti dari hasil ini yang akan kita bawa sebagai bahan diskusi nanti ya, pada waktu adik-adik akan melakukan presentasi ya. Jadi sekali lagi untuk waktu presentasi kurang lebih sekitar 100 menit 100 menit waktu presentasi. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan waktu kurang lebih sekitar 20 menit ya. Sampai di sini paham adik-adik? Paham, Pak. Oke, terima Paham, kasih. Pak. Oke. Kalau begitu silakan dikerjakan ya, tolong dikerjakan dengan baik ya. Cari literatur sebanyak mungkin untuk kita bahas. Oke. Oke, waktu untuk diskusi sudah selesai. Untuk kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan? Kelompok 1 Sudah siap, Pak. oh sudah siap. Oke, kalau begitu silakan kelompok 1 mempresentasikan. Oke. Bahkan terjadinya perubahan iklim dan isu pemanasan global. Makasih, Pak. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 Ya, Pak. sudah siap? Ya, Pak. Oke, kalau begitu silakan dipresentasikan. Hasil dari kelompok kami adalah bla 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 bla. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2.
Oke, untuk kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap? Juru bicaranya Bu Elis, Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Silakan dipresentasikan. Saya pikir teman saya Mas Joko sudah mau presentasi. Tadi hasil dari diskusi saya sudah sangat mantap begitu. Oh, oke. Ya, Oke, ya. terima kasih. Terima kasih. Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Untuk kelompok 4. Kelompok 4. Apa kelompok 4 sudah siap? Lagi ke toilet, Pak, mereka. Oh, ya. Kita lanjut ke kelompok 5 dulu. Kelompok 5 mungkin? Kelompok 5 sudah siap? Iya Pak, sudah siap Pak. Oke, silakan dipresentasikan. Ya, saya coba mempresentasikan hasil kelompok saya Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Bla 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 Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Oke, untuk kelompok 4 apa sudah kembali? Belum? Belum, Pak. Belum. Mungkin sakit perut. Oke, baiklah. Kita masuk pada kesimpulan ya. Jadi dari hasil yang didapat ya dari kelompok 1 sampai kelompok 5, kita akan menyimpulkan bersama ya apa-apa saja yang telah dibahas tadi ya. Jadi untuk kelompok 1 ya seperti yang sudah kesimpulan dari kelompok 1, Justinus, apa kesimpulan yang Saya didapat? Bu, Pak. Ya, Kesimpulannya pemanasan global bla 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 bla. oke. Untuk kelompok 2, kesimpulannya Iya, kita dapat, Pak. ya, bagaimana? Kesimpulan kelompok 2 kaitan antara bla 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 itu, Pak. Iya. Kemudian untuk kelompok 3, Iya, Pak. ya, Kelompok 3, suhu yang tadi bla 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 akhirnya bisa jadi alternatif, Pak. oke. Kelompok 4, kelompok 5, kelompok 5, oke. Kamar mandi, Pak, kelompok 5, Pak. Iya. Oke, jadi dari hasil pembelajaran yang telah kita lakukan kurang lebih sekitar 6 JP, didapatkan ya bahwa pemanasan global akan sangat mempengaruhi pertanian ya, tentunya akan mempengaruhi produksi, kemudian lokasi. Oke, jadi Pak Guru rasa itu saja ya pertemuan kita untuk hari ini, dan perlu Pak Guru ingatkan bahwa untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang perkembangan proses dalam sektor pertanian ya. Di situ kita akan membicara tentang proses-proses pertanian yang menggunakan media konvensional sampai kepada media yang modern. Jadi Pak Guru rasa itu saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Baik, uraian singkat saja.
Nah, ini pas waktunya ya, kurang 2 menit, ya kurang 2 menit tapi juga cukup. Orang sedikit aja nanti secara umum akan kami sampaikan lebih banyak nanti kalau banyak nanti yang lain tidak kebagian. Iya. Tadi ketika PPU itu tak bergerak, sebenarnya saya tidak sebagai Pak Agus ya. Tadi saya sudah ngomong, Pak, mohon maaf Pak Agus. Tidak enak Pak. Tidak apa-apa ya, wajar aja ya. Iya Pak. Saya menyelap bukan sebagai dosen di sini. Tapi ya ini saya sebenarnya juga nunggu respon di mana nih siswa yang lain kok diem aja. Ya mungkin karena juga khawatir sungkan atau bagaimana ya. Karena nanti kalau dari awal sampai akhir hanya PPT di awal susah nanti. Saya kan nggak bisa mengurus yang lainnya. Nah itu. Terus ini Pak. Iya Pak. Mungkin kesempatan untuk peserta didik ya bisa lebih banyak mengeksplor Pak Steven itu nggak harus dipanggil semua. Kalau 1, 2 cukup, oh ya ini silakan kelompok yang terakhir lah. Itu berarti menandakan semua sudah terpanggil. Itu karena waktu kita terbatas. Jadi tidak perlu kemudian dipaksakan dipanggil semua. Ketika ada diskusi interaktif atau presentasi ya. Ya kemudian pada ada pendahuluan secara umum dulu. Pendahuluan tidak harus ikuti dengan siswa itu hanya pada persoalan memanggil ketika di absen atau menyebut kehadiran. Kesehatan atau apa ya intermezzo aja lah untuk membentuk chemistry di sini ya. Nah kemudian ya misalnya kalau peer teaching ini adalah kalau tidak disiapkan benar-benar interaksi itu akan kaku dan ini wajar. Ya wajar karena memang penampil pertama dan mungkin bisa jadi sampai hari ini. Tidak ada masalah ketika nanti ada semacam skenario nanti mungkin sudah disiapkan materinya ya nggak masalah yang dinilai bukan dari sisi siswa tapi dari sisi Pak Steven ya jadi itu maksudnya itu monggo kalau memang itu dirasa lebih baik tapi kita melihat dari sisi ini aja namanya Pak Steven atau bapak-bapak yang lain nanti akan mengajar tidak dilihat dari sisi siswanya ini hanya interaksi saja ya soalnya kita tidak bisa menilai keaktifan siswa karena apa ya ini memang belajar ya kita kalau belajar sungguhan di kelas ya dalam artian kalau ini kan kita waktunya terbatas sehingga itu lah kemudian ininya kurang Pak mengkaitkan sama sehingga nanti pembelajarannya itu lebih ini apa namanya ya akan lebih menantang siswa akan lebih bermakna ini kurang dilekatkan sama apa namanya sama hal yang dihadapi dalam kehidupan siswa sehari-hari ya sehingga itu kemudian perlu penekanan. Nah ini juga nanti terkait sama interaksi Pak. Kalau interaksinya interaksinya bagus dan sebagainya nanti bisa masuk karena kan yang menjadi utama ini kan interaksinya atau komunikasinya ya. Termasuk nanti akan ini pengaruh pada metode yang kemudian dilaksanakan ya, kemudian sudah disetting sejak awal ya cuma kemudian sesuai dengan yang direncanakan. Terus ini Pak penekanan feedback-nya juga masih perlu ditekankan ya, tahu hanya apakah mau PPT atau video saja kalau bisa itu yang lain akan lebih baik ya dari sisi feedback ya kemudian hots-nya juga kurang. Yep. Jadi EKP demo bisa sebagai Pak. Ini bisa digali pada saat persepsi bisa. Itu alangkah lebih baik tapi jangan memaksa tergantung nanti kemampuan siswa ya. Buat pertanyaan-pertanyaan ini sifatnya itu bukan pertanyaan yang hanya biasa-biasa tapi mencoba untuk menimbulkan rasa ingin tahu ya. Siap. Nah, ini nanti lanjut sampai kemudian ya LKPD dan sebagainya. Ya meskipun hanya simulasi ini ya. Jadi hotsnya juga perlu ini dan ini untuk saran ini untuk semua Bapak Ibu ya bukan hanya Pak Steven ya kebetulan Pak Steven yang tampil
alangkah baiknya memang benar tadi, kesimpulan itu diajak bersama-sama untuk menyimpulkan, ya, diajak bersama-sama untuk menyimpulkan. Nah, kemudian jangan lupa kesimpulan itu dikaitkan sama tujuan pembelajaran. Iya. Matching. Sebenarnya kesimpulan itu kan bagaimana kita mengingatkan lagi pada siswa untuk mengacu pada tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai atau tidak. Sebenarnya kan ke arah situ, dan termasuk refleksi, ya, refleksi pengalaman siswa hari ini. Ya, meskipun tidak harus kemudian ini monggo kalau interaksinya kurang, mamanya teman-teman gelagapan atau apa, oh ya bagus sudah Justinus, bagus refleksi kamu, ya gini lah, nggak apa-apa, seakan-akan dia sendiri, ya. Ya, jadi itu mungkin dari saya. Ya, mohon maaf kalau terlalu panjang ya, karena pertama ini. Monggo Pak Muhid. Sedikit aja Pak Agus. Pak Agus juga Siap. sudah menyampaikan teruskan beberapa. Tadi Pak Stevenly kalau tidak salah saya dengar ini saya, karena sambil dengarkan di ruang kantor nih. Tadi kalau tidak salah modul yang ketiga ya, berarti ya? Iya Pak, modul ketiga. Betul. Nah, cuman kalau modul ketiga berarti sudah ada pembelajaran sebelumnya. Iya. Nah, ini harusnya menurut saya, Iya, Pak. itu kan. Kalau saya mesti itu minggu yang kemarin, bahkan yang pertama, yang kedua kita bahas ini, sepintas sudah. Nah, masih ingat yang kemarin. Nah, itu seperti itu. Nah, dikaitkan dengan pembelajaran yang terdahulu dengan yang sekarang. Bahkan kalau perlu yang semakin yang dulu lagi, gitu kan. Bahkan kadang-kadang kalau baru mulai, seperti yang pernah saya sampaikan, ketika di SMP atau di SD, mesti terkait demikian. Itu jadi itu, terus kemudian tadi ketika sebagai pretest ya. Jadi karena Pak Justinus kan IKM ya, jadi tidak harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, juga tidak harus tertulis gitu kan. Jadi sambil menggali langsung misalkan secara lisan, dijawab oleh siswa sejauh mana dia memahami, itu kan terkait atau pemahaman dia terkait dengan yang akan disampaikan. Siap. Gitu. Jadi seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, jadi kaitannya, jadi seolah-olah misalkan pemberian apa ya, rewardnya itu kan, rewardnya kepada siswa ketika menjawab, walaupun belum menjawab, oh ya bagus misalkan, atau bahkan seolah-olah Pak Steven misalkan menggiring anak-anak, misalkan menggiring itu ketika apa kaitannya misalkan, atau bagaimana ini bisa terkait, atau pengaruhnya seperti apa, itu kan kadang-kadang jawaban anak tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi tidak langsung kita salahkan, tapi kita giring seperti yang dia mungkin pemahaman dia awalnya seperti apa, terus kita giring sampai akhirnya dia bisa menemukan sendiri. Itu harapannya demikian. Jadi kan agar tidak terlalu banyak dari kita selaku guru, apalagi kan juga kita sebagai fasilitator toh, jadi memfasilitasi peserta didik untuk secara maksimal dia belajar. Ya, kita hanya menggiring supaya dia menemukan sendiri. Itu akan lebih baik dibandingkan kita menjelaskan terus gitu. Akhirnya kemampuannya hanya beberapa menit biasanya kan yang bisa masuk, yang berikutnya sudah lupa semuanya. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Steven. Iya, terima kasih Pak. Berlaku juga untuk yang lain mungkin nanti.